Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran secara asinkronus pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa secara mandiri terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai gerak benda, maka minggu ini kita akan mempelajari mengenai sistem rangka pada manusia. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tulang penyusun gerak manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang keempat, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, struktur dan fungsi rangka, yang kedua, struktur tulang, yang ketiga, macam-macam tulang pada rangka, dan yang keempat, pengelompokan rangka manusia. Nah, untuk yang pertama, struktur dan fungsi rangka. Seperti yang kita tahu ya, kalau rangka manusia itu disebut sebagai alat gerak pasif, dan alat gerak aktifnya adalah otot. Apabila rangka atau tulang-tulang dari manusia itu tidak digerakkan oleh otot, maka tulang ataupun rangka manusia tersebut juga tidak dapat bergerak. Nah, untuk rangka sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu rangka eksternal dan internal. Namun, pada manusia kita hanya memiliki rangka internal saja, yaitu rangka yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di samping, yaitu gambar rangka dari tubuh manusia dari bagian kepala sampai dengan kaki. Nah, dari gambar ini kita juga dapat mengetahui bahwa manusia itu memiliki banyak sekali jenis-jenis tulang ya. Seperti contoh pada bagian tubuh tangan, pada bagian tangan itu sendiri sudah terdapat 6 jenis tulang, diantaranya tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, tulang ruas jari, dan juga tulang telapak tangan. Nah, apabila dihitung, jumlah dari seluruh tulang pada tubuh manusia dewasa ini terdiri dari 206 tulang. Wah, banyak sekali ya. Nah, selain itu, rangka pada tubuh manusia ini juga memiliki fungsi. Di antaranya, fungsinya yaitu yang pertama, dapat memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, dapat melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, dan juga tulang tengkorak yang melindungi otak. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu dapat sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang belakang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kemudian kita masuk ke struktur tulang pada manusia. Nah, tulang pada manusia itu tidak semuanya padat, tapi memiliki struktur yang berbeda-beda di dalamnya. Seperti beberapa struktur tulangnya, yaitu seperti periosteum, tulang kompak, tulang keras, tulang spons, tulang rawan, dan juga memiliki zat kapur dan fosfor. Nah, apabila kita perhatikan pada gambar yang sudah ada, struktur tulang itu tidak halus, melainkan terdapat juga ada benjolan di ujungnya atau mungkin terdapat titik-titik yang terdapat lekukan, tonjolan, atau bahkan lubang. Nah, masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti lekukan dan tonjolan itu berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan juga syaraf. Kemudian, periosteum itu merupakan membran yang menutupi permukaan tulang dan menempel dengan kuat. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Kemudian, pada bagian bawah periosteum itu terdapat tulang kompak atau yang sering disebut juga dengan tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Kemudian,
Kenapa tulang ini dapat keras? Nah, tulang itu dapat menjadi keras karena adanya kandungan zat kapur dan juga fosfor. Adanya zat kapur dan juga fosfor ini berfungsi untuk penguat tulang agar tulang itu tidak mudah rapuh atau tidak mudah patah. Kemudian ada tulang spons. Tulang spons itu adalah tulang yang terdapat pada tulang pipa atau tulang panjang, yang tulang ini itu terdapat di daerah ujung tulang-tulang spons. Nah, tulang spons ini memiliki banyak sekali ruang-ruang kecil yang terbuka dan membuat tulangnya itu menjadi ringan. Seperti pada gambar itu tulang spons yang berada pada bagian atas ya. Kemudian yang terakhir ada tulang rawan. Nah, tulang rawan ini tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Tulang rawan ini biasanya tidak memiliki bentuk yang keras, tapi memiliki bentuk yang sedikit empuk. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada macam-macam tulang pada rangka manusia. Nah, tulang pada tubuh manusia ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ada tulang panjang atau tulang pipa, lalu ada tulang pendek, tulang pipih, dan juga tulang tidak beraturan. Nah, coba sekarang anak-anak meraba tulang lengan bawahnya. Kemudian, rabalah tulang pada jari-jari. Dan yang terakhir pada tulang pipi. Nah, kita juga merasakan kan, dari bagian-bagian yang sudah kita raba tadi itu memiliki bentuk yang berbeda apabila dipegang. Seperti pada tangan itu kita merasakan tulangnya itu panjang, kemudian pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki kita merasa tulangnya itu lebih pendek daripada tulang tangan, dan juga pada saat kita memegang pipi itu kita juga dapat merasakan bahwa ada bagian yang menonjol dan juga ada bagian yang cekung seperti pipi, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk gambar-gambar dari setiap bagian tulangnya. Yang pertama itu ada tulang pipa. Di situ sudah ada gambarnya ya. Nah, tulang pipa atau tulang panjang ini memiliki bentuk yang bulat, panjang, dan juga pada bagian tengahnya itu berongga. Tulang pipa memiliki saluran yang berisi jaringan lemak yang biasa disebut dengan sumsum. Nah, sumsum tadi kan yang digunakan untuk memproduksi sel darah merah ya. Pada bagian ujung dari tulang panjang ini ditutupi oleh jaringan tebal dan lunak yang disebut sebagai tulang rawan. Dan tulang pipa ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah juga. Nah, untuk tulang panjang atau tulang pipa ini sendiri juga terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang jari tangan. Kemudian yang kedua ada tulang pipih. Pada gambar yang sebelah kanan bagian atas ya, tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih dan tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan juga tulang spons, yang mana pada bagian dalamnya terdapat sumsum tulang sehingga tulang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, coba sekarang anak-anak bisa mencoba merasakan tulang pipih itu berada di tulang belikat, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Jadi seperti tulang belikat itu yang ada di bahu ya, kemudian tulang dada dan juga tulang rusuk kita itu merupakan tulang salah satu jenis contoh dari tulang pipih. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pendek, gambar yang ketiga yang di bawah bagian kiri. Tulang pendek merupakan tulang yang berukuran lebih kecil dan tidak ada perbedaan dari ukuran panjang dan lebarnya. Tulang ini memiliki bentuk seperti kubus atau bulat. Nah, contohnya itu bisa dirasakan pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang ini merupakan tulang dengan bentuk yang kompleks dan berhubungan dengan fungsi yang khusus.
Seperti yang sudah dicontohkan tadi, pada saat kita meraba bagian wajah kan akan terasa ada bagian yang menonjol dan ada bagian yang cekung. Bagian yang menonjol seperti pada tulang pipi yang berada di bawah mata, kemudian bagian yang cekung seperti berada pada bagian pipi yang empuk. Itu merupakan salah satu contoh dari tulang yang tidak beraturan. Selain pada tulang wajah, tulang tak beraturan ini juga terdapat pada tulang rahang dan juga ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pengelompokan rangka pada manusia. Karena rangka pada manusia itu terdiri dari berbagai banyak jenis, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial, yaitu rangka yang letaknya ada di tengah tubuh, dan yang kedua ada rangka apendikuler, yaitu rangka yang berfungsi sebagai penggerak tubuh serta menyusun tubuh anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Nah, yang pertama ini ada rangka aksial. Rangka aksial tadi kan merupakan rangka yang letaknya ada di tengah tubuh. Nah, ini itu dapat terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan juga tulang belakang. Yang pertama ada tulang tengkorak. Itu dibagi lagi menjadi ada tulang tempurung kepala, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis, dan juga tulang tapis. Kemudian tulang bagian muka pada gambar kedua itu juga dibagi lagi menjadi tulang pipi, yang tadi kita rasakan ya, tulang hidung yang juga dapat kita pegang, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan juga tulang air mata. Kemudian yang ketiga ada tulang dada dan juga rusuk, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Untuk tulang dada sendiri ada jenisnya lagi, ada hulu, badan, dan juga tajuk pedang. Untuk gambarnya bisa nampak ya pada slide. Kemudian untuk tulang rusuk itu juga ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan juga tulang rusuk yang melayang. Nah, untuk bagian tulang belakang, itu terdiri dari tulang belakang dengan 7 ruas, tulang punggung dengan 12 ruas, tulang pinggang dengan 5 ruas, tulang kelangkang dengan 5 ruas, dan tulang ekor dengan 4 ruas. Kemudian, pengelompokan rangka yang kedua yaitu adalah rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka yang berfungsi sebagai penggerak tubuh serta menyusun tulang bagian atas dan juga bagian gerak bawah. Untuk yang pertama yaitu tulang anggota gerak atas yang terdiri dari tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu itu merupakan tulang selangkah dan juga tulang belikat. Kemudian tulang lengan atas, tulang lengan bawah yang ada hasta dan juga pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan juga jari-jari tangan. Ini bagian anggota gerak atas ya, yang berada di tubuh bagian atas manusia. Kemudian ada rangka apendikuler yang terdiri dari tulang anggota gerak bawah. Di antara yang pertama ada tulang pinggul yang tersusun dari tulang duduk, tulang usus, tulang kemaluan, dan juga lekukan pada pinggul. Dan ada juga paha, karena tadi yang di atas ada lengan, di bagian bawah ada paha. Tulang paha ini terdiri dari tulang betis, tulang kering, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, dan juga jari-jari kaki. Nah, seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan asinkronus pada pagi hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, dapat ditanyakan pada grup atau mungkin ditanyakan nanti pada saat kita kegiatan sinkronus ya. Untuk kegiatan sinkronus nanti kita akan bermain games mengenai materi sistem rangka pada manusia. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak semua dapat belajar dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.